Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Harif Fernando dari mahasiswa Hukum Keimigrasian pada Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Izinkan di sini saya akan menyampaikan legal opini pada mata kuliah Geopolitik dan Lingkungan Strategis Keimigrasian yang diampu oleh Bapak Alfi Syahrin. Dan pembahasan ini saya membahas mengenai kebijakan hukum dalam pelaksanaan bebas visa kunjungan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan yang diterbitkan pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Seiring dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sempat dihentikan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi virus COVID-19 dan kembali dilaksanakan di tahun 2024. Bahwa dalam pelaksanaan bebas visa kunjungan ini terdapat praktik penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia, di mana fasilitas bebas visa yang seharusnya digunakan dalam rangka kegiatan wisata atau kunjungan singkat ke Indonesia dimanfaatkan oleh oknum-oknum warga negara tersebut untuk bekerja secara ilegal tanpa izin yang sah, termasuk diantaranya melakukan tindakan pelanggaran hukum, tindakan perdagangan manusia, dan bahkan mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Bahwa kegiatan tersebut, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diantaranya penyalahgunaan izin tinggal, dan peraturan lainnya seperti peraturan tentang ketenaga kerjaan. Sehingga akibatnya penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tapi juga berpotensi mengganggu stabilitas peraturan ketenaga kerjaan, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum di Indonesia. Bahwa dasar hukum dari pelaksanaan bebas visa kunjungan ini diatur yang pertama adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Lalu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang telah diubah ke dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang bebas visa kunjungan. Lalu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Peraturan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan sebagai pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang penambahan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara sebagai penerima bebas visa kunjungan. Bahwa dari peraturan ini tentu tetap memegang prinsip kedaulatan negara dan prinsip selektif polis dalam keimigrasian itu sendiri. Dari argumentasi geopolitik secara multidisiplin, bahwa kebijakan bebas visa kunjungan tidak hanya dapat dipandang sebagai instrumen dalam rangka peningkatan ekonomi, tetapi juga harus dianalisis dalam perspektif geopolitik yang berkaitan dengan keamanan, stabilitas politik, dan kedaulatan negara. Dengan risiko geopolitik yang tinggi, terbukti menurunkan kepercayaan wisatawan dan investor asing, sehingga sektor pariwisata sangat bergantung pada tiga faktor di atas. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan bebas visa kunjungan ini berpotensi menimbulkan seperti penyalahgunaan izin tinggal, tenaga kerja asing ilegal, serta kejahatan transnasional. Sehingga diperlukan pendekatan kebijakan berbasis risiko dan prinsip resiprositas hubungan timbal balik antar negara dalam pengelolaan kebijakan bebas visa kunjungan ini, di mana negara dengan tingkat stabilitas tinggi dapat diberikan kemudahan akses untuk berwisata atau mengunjungi tempat di Indonesia, sementara negara-negara yang memiliki risiko tinggi perlu diawasi lebih ketat. Dengan demikian, bebas visa kunjungan harus dirancang secara seimbang agar mampu mendorong pertumbuhan pariwisata tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepentingan nasional. Bahwa dari kelaksanaan bebas visa kunjungan ini memiliki dampak secara positif dan negatif. Secara positif,
seperti di gambar sebelah kiri, memberikan dampak positif yang yaitu signifikan terhadap perekonomian nasional dengan adanya peningkatan wisatawan asing. Ya, hal ini berdampak pada sektor pertumbuhan pariwisata yang meningkat, peningkatan devisa, serta terbukanya lapangan kerja, khususnya di bidang perhotelan, transportasi, dan UMKM. Di mana kebijakan bebas visa kunjungan ini tentunya memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang terbuka dan mendukung diplomasi internasional dan mendorong perkembangan industri kreatif dan pariwisata digital melalui promosi global maupun dari pengalaman wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Di gambar sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa dampak dari kebijakan bebas visa kunjungan ini berpotensi memberikan dampak negatif pada bidang hukum dan keamanan. Kemudahan akses masuk bagi wisatawan asing tanpa adanya pemeriksaan secara detail mendorong detail ini dalam arti pemeriksaan seperti umumnya pada visa umumnya yang secara screening ya. Hal ini mendorong meningkatnya kasus pelanggaran di bidang keimigrasian seperti pelanggaran izin tinggal, pelanggaran hukum yaitu seperti sindikat penipuan secara online, lalu tindakan narkotika, tenaga kerja ilegal, tindak pidana perdagangan orang, dan tentunya mengganggu ketertiban masyarakat. Melihat ke depan dari kebijakan bebas visa kunjungan ini, dilihat dari situasi dan kondisi, dalam jangka 10 tahun ke depan, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Apabila tidak diimbangi dengan sinergi pengawasan yang memadai, pengawasan orang asing yang secara menyeluruh. Ya, kita bisa lihat seperti penyalahgunaan izin tinggal, tenaga kerja ilegal, kejahatan lintas negara menjadi risiko yang meningkat seiring tingginya mobilitas orang asing dan memanfaatkan dari penggunaan bebas visa kunjungan ini. Ditambah dengan keterbatasan infrastruktur pengawasan, lemahnya sistem selektif dalam bebas visa kunjungan, serta dilihat belum optimalnya integrasi data pengawasan orang asing selama berada di Indonesia, baik itu antar lembaga, antara aparat kepolisian maupun dengan keimigrasian. Hal ini tentu memperbesar potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Bila kita lihat dengan Tiongkok saja, mereka sistem pengawasan orang asing itu sudah secara diketahui real time di mana dia bergerak, di mana dia berada dan melakukan aktivitas tertentu. Sementara di negara kita pun kita belum tahu nih orang asing ini mau kemana saja selama Indonesia. Memang pada saat pemeriksaan di bandara, di tempat pemeriksaan imigrasi, mereka mengaku hanya akan berada di Jakarta atau di Bali saja. Namun kenyataannya mereka bisa keluar dari Jakarta atau keluar dari Bali ke tempat-tempat lainnya di Indonesia dan bahkan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sehingga oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala dengan pendekatan berbasis risiko, penguatan teknologi sistem keimigrasian, penguatan tindakan hukum, serta penerapan prinsip selektif agar manfaat ekonomi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan negara dalam pelaksanaan bebas visa kunjungan ini. Berikut daftar negara yang bisa kita lihat. Di tahun 2016 banyak 169 negara yang memperoleh bebas visa kunjungan ke Indonesia. Namun dalam pelaksananya selama hampir 10 tahun ini, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang keimigrasian, di bidang hukum, di bidang keamanan, dan di bidang ketenagakerjaan. Sehingga per tahun 2025 diberikan izin tinggal bebas visa kunjungan ini ke 17 negara dan ada evaluasi-evaluasi tertentu oleh pemerintah. Sebagai kesimpulan, kebijakan bebas visa kunjungan melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat sektor pariwisata dan UMKM.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan serius. Di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, penyalahgunaan bebas visa kunjungan, adanya oknum warga negara asing yang sebagai tenaga kerja ilegal, dan kejahatan lintas negara akibat lemahnya sistem pengawasan orang asing itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap keamanan serta kedaulatan negara. Dan sebagai saran, kami melihat bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Seperti yang kita lihat dari 2016 sampai 2025, dari 169 negara menjadi 17 negara, itu berarti bahwa pemerintah menyadari bahwa kebijakan bebas visa kunjungan ini tidak bisa serta-merta diberlakukan ke semua negara, tetapi harus secara selektif dan resiprositas. Selain itu, penerapan kebijakan bebas visa kunjungan yang berbasis resiko, selective policy, perlu diperkuat dengan memberikan diantaranya seperti persyaratan tertentu, sehingga menghilangkan stigma sebebas-bebasnya orang asing masuk ke Indonesia. Seperti yang kita lihat di Thailand per tahun 2024 kemarin, 2025 kemarin, mereka memberikan persyaratan ada sekitar nominal rekening yang ditentukan oleh pemerintah Thailand bagi warga negara asing yang akan masuk ke Thailand. Diharapkan agar warga negara asing ini cukup untuk selama berkegiatan berwisata di Thailand. Demikian juga diharapkan Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk mencegah adanya orang asing yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri saat berada di Indonesia. Selain itu juga disertai peningkatan kapasitas SDM keimigrasian, penguatan di tempat pemeriksaan imigrasi, dan juga sistem pengawasan keimigrasian di wilayah, lalu pemanfaatan teknologi seperti biometrik dan artificial intelligence (AI), dan penguatan koordinasi antar lembaga, antar lintasan lembaga negara dalam bagaimana kebijakan ini berjalan di lapangan, penerapannya antara baik dari imigrasi, baik dari aparat penegak hukum, maupun dari Kementerian Pariwisata yang diharapkan ini menjadi leading sektornya. Serta juga didorong perbaikan kawasan wisata yang aman dan nyaman, sehingga orang asing yang sudah dapat mendapatkan bebas visa kunjungan ini, saat mereka berwisata di Indonesia, tempat yang dituju ini adalah tempat yang aman dan nyaman, bebas dari istilahnya gangguan-gangguan keamanan tertentu. Diharapkan langkah ini penting untuk memastikan kebijakan tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional. Demikian presentasi paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kemajuan imigrasi Indonesia, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kami mohon apabila ada saran dan perbaikan untuk kemajuan imigrasi ke depannya maupun dalam penulisan saya. Sekian dan terima kasih.